Kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk mengelolkan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mempunyai prinsip win-win solution. Relevansinya dengan aspek hukum dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, keberadaan mekanisme hukum seperti kepailitan dan arbitrase sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan terpercaya. Kedua, menunjukkan bahwa sistem hukum dapat memberikan solusi ketika terjadi kegagalan pembayaran atas sengketa kontrak. Relevansi dengan aspek hukum dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, keberadaan mekanisme hukum seperti kepailitan dan arbitrase sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan terpercaya. Keduanya menunjukkan bahwa sistem hukum dapat memberikan solusi ketika terjadi kegagalan pembayaran atau sengketa kontrak. Kepastian hukum yang dihasilkan dari penerapan mekanisme ini memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan mendorong terciptanya hubungan bisnis yang sehat. Selain itu, hasil ini meningkatkan kepercayaan investor karena ada jaminan bahwa jika terjadi masalah, penyelesaiannya akan dilakukan secara adil, profesional, dan efisien. Relevansi ini memperkuat stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya, faktor penyebab kepailitan dalam bisnis. Yang pertama, ada manajemen keuangan yang buruk. Perusahaan tidak mampu mengelola arus kas, membuat anggaran yang tidak realistis atau melakukan pemborosan sehingga keuangan menjadi tidak sehat. Yang kedua, ada kegagalan bayar pinjam atau utang usaha. Ketidakmampuan melunasi kewajiban pada kreditur membuat perusahaan hilang kepercayaan dan terancam pailit. Yang ketiga, ada dampak eksternal seperti krisis ekonomi, pandemi, atau kebijakan pemerintah. Faktor di luar kendali perusahaan bisa menurunkan pendapatan secara drastis atau meningkatkan biaya operasional. Yang keempat, ada persaingan usaha yang tinggi tanpa strategi adaptasi. Tidak mampu bersaing dalam pasar yang kompetitif karena kurangnya inovasi atau kegagalan penyesuaian diri atau tren pasar. Dan terakhir, ada ketergantungan pada suatu sumber pendapatan. Jika satu sumber pendapatan utama terganggu, maka seluruh keuangan perusahaan ikut terdampak karena tidak ada diversifikasi. Selanjutnya, dampak kepailitan terhadap bisnis. Yang pertama, ada hilangnya aset perusahaan. Aset dijual atau disita untuk membayar utang yang bisa menyebabkan perusahaan kehilangan kapasitas produksi. Yang kedua, ada putusnya hubungan kerja dengan karyawan atau PHK massal. Ketidakmampuan membayar gaji atau operasional memaksakan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja secara besar-besaran. Yang ketiga, ada runtuhnya reputasi dan kepercayaan mitra usaha. Mitra bisnis, pelanggan, dan investor menjadi enggan bekerja sama karena dianggap tidak stabil. Dan terakhir, ada gangguan pada rantai pasok dan kerja atau kontraktual. Kepailitan menyebabkan kontrak terganggu dan mempengaruhi kelangsungan produksi dan distribusi barang atau jasa. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase nasional, adalah arbitrase yang diselenggarakan dalam wilayah hukum suatu negara dan tunduk pada peraturan hukum nasional yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, arbitrase nasional digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dalam negeri. Proses arbitrase ini diselenggarakan oleh lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Kedua, ada arbitrase internasional, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda atau yang berkaitan dengan perjanjian bisnis lintas batas negara. Sengketa internasional ini biasanya timbul dari kontrak dagang, investasi, jasa keuangan, dan transaksi internasional lainnya. Dalam arbitrase internasional, penggunaan lembaga arbitrase internasional tertentu seperti International Chamber of Commerce atau ICC di Paris, Singapore International Arbitration Center atau SIC di Singapura, atau lembaga lainnya. Yang ketiga ada
Ad hoc arbitration adalah bentuk arbitrase yang tidak dilakukan melalui lembaga arbitrase permanen, melainkan berdasarkan kesepakatan langsung antara para pihak yang bersengketa. Dalam jenis ini, para pihak secara mandiri menentukan seluruh aspek proses arbitrase, mulai dari penunjukan arbiter, prosedur, tempat, dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada syarat arbitrase dalam kontrak bisnis. Yang pertama ada klausul arbitrase harus tertulis. Klausul arbitrase merupakan perjanjian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, bukan pengadilan. Klausul ini harus tertulis secara eksplisit dalam kontrak utama atau dalam perjanjian tersendiri yang menunjukkan bahwa persetujuan yang tegas dari kedua belah pihak. Kedua, ada disepakati kedua belah pihak. Arbitrase ini bersifat konsensual, yang artinya hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujuinya. Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum sengketa terjadi atau setelah sengketa timbul. Ketiga, ada menyebutkan unsur-unsur penting seperti lembaga arbitrase yang ditunjuk. Itu contohnya adalah BANI, ICC, SIC. Yang kedua ada bahasa arbitrase yang menentukan bahasa digunakan selama proses arbitrase, contohnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang ketiga ada tempat arbitrase atau seat of arbitration yang menentukan kota atau negara tempat arbitrase dilangsungkan. Selanjutnya adalah peran profesional. Hukum dalam kepailitan dan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun proses kepailitan tidak dapat dilepaskan dari peran para profesional hukum. Contohnya yaitu peran utamanya adalah yang pertama ada kurator. Kurator adalah profesional hukum yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Kurator bertindak sebagai pihak independen yang mewakili kepentingan para kreditor. Tugas utamanya meliputi melakukan inventarisasi aset debitur, menjaga dan mengamankan aset selama proses kepailitan, melakukan penjualan harta pailit atau likuidasi, membagikan hasil penjualan kepada kreditor sesuai urutan yang ditentukan hukum, dan kurator ini harus bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Yang kedua ada arbiter, adalah individu atau panel netral yang diberi wewenang oleh para pihak untuk memutuskan sengketa yang diajukan melalui proses arbitrase. Arbiter harus bersifat objektif, tidak memihak, dan memiliki keahlian yang relevan dengan pokok sengketa. Arbiter memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin sidang arbitrase, menilai bukti dan argumen para pihak, serta mengeluarkan putusan yang final dan mengikat. Yang ketiga, konsultan hukum. Konsultan hukum berperan penting dalam memberikan nasihat hukum kepada perusahaan atau individu untuk mencegah timbulnya sengketa, menyusun kontrak bisnis yang kuat dan sah, serta menangani penyelesaian sengketa secara damai atau melalui arbitrase. Dalam konteks kepailitan, konsultan hukum juga dapat memberikan advice apakah suatu perusahaan layak mengajukan permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun pailit. Tantangan implementasi di Indonesia. Meskipun sistem arbitrase dan kepailitan sudah diatur dalam hukum Indonesia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Tantangan ini bisa berasal dari pemahaman pelaku usaha, penyalahgunaan sistem, hingga hambatan dalam pelaksanaan putusan. Yang pertama ada kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap arbitrase. Banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM atau pembisnis lokal, belum sepenuhnya memahami apa itu arbitrase dan bagaimana cara kerjanya. Mereka cenderung menganggap penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan melalui pengadilan. Akibatnya, mereka tidak memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak atau ragu menggunakannya saat terjadi konflik. Dampaknya yaitu kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, hemat biaya, dan rahasia pun sering terlewatkan karena kurangnya informasi. Yang kedua, proses kepailitan kadang disalahgunakan untuk tekanan bisnis. Ada pihak-pihak yang menggunakan permohonan pailit bukan karena benar-benar ingin menagih hutang, tapi sebagai strategi tekanan atau balas dendam bisnis. Padahal, permohonan pailit seharusnya diajukan jika debitur benar-benar tidak bisa membayar utangnya. Dampaknya, perusahaan yang sebenarnya masih sehat secara keuangan bisa tercoreng reputasinya karena permohonan pailit, dan ini bisa mengganggu operasional bisnis mereka. Yang ketiga, masih adanya tumpang tindih antara pengadilan dan arbitrase. Meski arbitrase dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dalam praktiknya kadang pengadilan tetap ikut campur. Misalnya, ketika salah satu pihak menggugat ke pengadilan, padahal sebelumnya sudah sepakat menggunakan arbitrase.
Dampaknya dapat membuat proses menjadi rumit dan membingungkan, bahkan bisa menunda penyelesaian sengketa karena kedua forum saling menunggu atau saling mempersoalkan kewenangan. Yang keempat, proses eksekusi putusan arbitrase kadang lambat. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat untuk bisa dilaksanakan atau dieksekusi, sering kali tetap harus melalui pengadilan negeri. Disinilah sering muncul hambatan administrasi dan birokrasi yang memperlambat proses. Dampaknya, pihak yang seharusnya sudah menang di arbitrase tidak segera mendapatkan haknya, dan sengketa jadi berlarut-larut. Kesimpulannya, kepailitan dan arbitrase merupakan dua instrumen penting dalam sistem hukum bisnis yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha. Kepailitan menjadi solusi terakhir bagi perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya, sedangkan arbitrase menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan profesional di luar pengadilan. Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia dan memainkan peran strategi dalam menjaga stabilitas iklim usaha, kepercayaan investor, serta mendorong budaya penyelesaian sengketa yang konstruktif.